Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan, amin. Muga-muga sampean terhindar dari mara bahaya. Semoga sukses. Muga-muga duit sampean, gaji sampean kui iso terkumpul, kemudian duit-duite iso menjadikan sampean kui pengusaha yang sukses ya, amin. Doa terbaik buat sampean, muga-muga sampean juga mendoakan aku yang baik-baik nggih, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan muga-muga sampean duitnya iso terkumpul, iso nabung, terus sukses bareng kita nih mbak. Mantan TKW itu harus sukses, oke? Amin. Nah mbak-mbak semuanya, sebelum kita membahas iki ono berita sebelumnya, tak perkenalkan sekali lagi ki brambang goreng dengan 3 rasa. Iki buat cemilan sampean dengan rasa keju. Tak rekomendasikan rasa keju buat cemilan sampean. Tapi kalau sampean di Hongkong kuwi senengane pakcuk atau bubur lah. Nah, sampean tak rekomendasikan brambang goreng rasa udang pedes. Ada sampai level 3 pedasnya. Kalau sampean suka nih masak nih, tak rekomendasikan bawang yang brambang original saja. Sekali lagi, untuk harga ini hari ini murah mbak, 35 per toples. Karena saiki brambang di Indonesia aku juga turun. Nah kalau kemarin aku bisa mencapai 50.000 rupiah per toples, hari ini 35.000 per toples mbak. Silahkan sampai minat langsung WA aku ini, oke? Oke, kita langsung aja ke informasi. Nah mbak-mbak semuanya, iki kasusnya tanggal 21 Mei 2025, di mana tanggal itu di daerah Wancai sana mbak, ada gabungan imigrasi, petugas imigrasi maksudnya, sama petugas dari kepolisian Hong Kong iki melakukan operasi besar-besaran mbak. Tujuan operasi itu adalah untuk membersihkan para pekerja ilegal di negaranya. Jadi itu kenapa operasinya dinamakan operasi anti pekerja ilegal. Jadi sampean kui sebenarnya meresahkan bagi pemerintah Hong Kong, begitu juga bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi itu kenapa pemerintah Hong Kong melalui badan-badan di bawah naungan keimigrasian kui terus-menerus melakukan pembersihan pemutihan di negara-negaranya. Nah, dari operasi tadi ya Mbak, jadi ada berapa, sekitaran 3 jaman 4 jaman Mbak dari operasi tersebut, daerah Wancai loh Mbak, iki tertangkap sebanyak 36 orang waktu itu. Dan di antara dari 36 orang ada 32 pekerja asing yang tinggal di Hong Kong. Dari 32 pekerja itu ada 6 mbak PRT asal Indo. Di antaranya iki 4 sing dia OS sama paperan. Sing 2 lagi dia ki posisinya ada majikan mbak. Kok bisa ketangkep? Ya karena dianya bekerja secara ilegal. Nah rata-rata yang ketangkep itu adalah perempuan-perempuan, 30 orang ya, 30 orang perempuan. Nah 30 orang perempuan ini kerjanya ada yang di restoran, toko-toko. Sing paling parah mbak, ini kerjanya jualan apem. Jadi memang kui ada sindikatnya jualan apem, termasuk mbak iki merekrut para PRT asing di Hong Kong, termasuk merekrut para PRT Indonesia mbak untuk jualan apem. Jadi semacam ada mucikari gitu mbak. Jadi kalau sampean ketemu sama orang nih diajak untuk OS, sebenarnya mereka tuh memiliki jaringan. Kalau mereka bisa membawa sampean masuk dalam lingkup OS mereka dapat gini mbak. Sekali lagi, kalau kerjane apem dan kerja lainnya.
Tapi kalau sampai OS memiliki usaha seperti Pak Chandra dulu dan seperti suami istrinya dulu, wih nggak masalah. Karena apa? Mereka OS kemudian mereka buka usaha, kemudian karena memiliki duit, akhirnya mereka di situ mengajukan status sebagai investor. Keren kan? Lah sampean OS jualan apem. Oh, tidak keren itu, malah menyalahi aturan ya. Jadi ada mbak mereka jaringannya di situ merekrut sampean yang memiliki majikan. Jadi sampean tuh diiming-iming dengan gaji yang gede ketika OS, ngambil OS enak tuh gajinya. Sampean cuma ngangkang, udah nanti dibayar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apalagi sampean sehari penuh itu melayani hidung belang sampai 15 kali sampai 20 kali bayaran kuwi. Nanti per jam 2 jaman sampean dibayar sama mereka. Jadi mereka kuwi mindset taking kajak sampean untuk menjadi OS mbak. Kuwi ada jaringannya, ada ketuanya, sing bertanggung jawab, sing bener-bener kuwi nantinya mbak memberikan sampean pelanggan, mencarikan sampean pelanggan. Kemudian nanti dibagi hasilnya. Nah, sama seperti teman kita ini mbak, yang dimana kui ada nih mereka yang kerja OS ya, kerja di restoran, kemudian OS ada nih yang kerja di jualan apem. Jadi yang kerja di jualan apem kui ada 4 orang, tapi yang 2 orang mbak ada majikannya. Jadi tanggal 21 kemarin dia minta libur sama majikannya, libur hari biasa. Karena apa? Dia mendapatkan pelanggan mbak. Di mana dia mendapatkan pelanggan? Tergantung dia ikut jaringan mereka atau dia iki memang memiliki situs kencan gelap online sama hidung belang orang sipit ataupun orang nehi ataupun orang negro. Jadi mereka kui memang bisa melakukan jual beli apem kui dengan grup online. Ada juga yang memiliki jaringan. Jadi mereka memiliki semacam ibu mucikari gitu ya. Nah setelah itu disuruh libur, kemudian di saat libur mereka sedang melayani mbak, sedang melayani hidung belang, dan akhirnya ketangkep ketika mereka di hotel. Jadi aku tuh membayangkan mbak, bagaimana ketika mereka ketangkap terus sedang melayani om-om atau mungkin sedang melayani mas-mas bule. Bayangan nggak? Pesanan bayangin nggak sih ketika mereka asik nih, kemudian sudah menutupi semua pakaian, tiba-tiba kui ada penggerebekan, digedor, nggak dibuka-buka, pasti langsung dibuka secara paksa mbak. Sama pernah bayangkan nggak sih mbak betapa malunya sampai ketahuan sampai belum memakai baju yang layak, tapi kemudian sama tertangkap basah. Aku ada bayangan ke situ, terus apa nggak malu ya mbak ketika mereka kui ketangkep seperti itu. Karena kita ngelihat nih kasus-kasus di Indo ono penggerebekan masalah pasangan yang bukan muhrim, bukan suami istri kan seperti itu mbak, memaksa nih jebol pintu, memaksa untuk masuk, bahkan sampai ngelihat di atap ya. Jadi ketahuan nih kalau belum dibuka, apa kita telanjang, ketahuan. Apakah di Hongkong seperti itu atau memang mereka kui nunggu mereka siap dulu, mereka pakai baju dulu, barulah polisi, petugas dari imigrasi kui masuk. Mbak-mbak yang pernah ketangkep, ayo komen. Aku penasaran banget mbak, apakah bener para aparat Hongkong kui melakukan hal yang mungkin kurang bagus, atau memang menunggu sampai ganti baju dulu baru mereka masuk? Silakan komen. Oke mbak-mbak semuanya, sekali lagi hati-hati di dalam kasus-kasus sampean jualan secara ilegal, sampean kerja secara ilegal, apapun pekerjaan sampean kui mbuh jualan apa, mbuh kui sampean kerja di restoran, di toko-toko, ataupun sampean kui tukang bersih-bersih. Sekali lagi hati-hati, karena sekali lagi mohon maaf sekali ya,
menurut berita yang saya baca, Wancai kuwi terkenal Mbak dengan wilayah-wilayah yang memiliki mata-mata. Jadi ada nih orang Indo memang dipelihara oleh imigrasi, oleh kepolisian itu Mbak, untuk memata-matai mereka-mereka yang bekerja secara ilegal di Hong Kong. Jadi itu kenapa ketika mereka memasuki kamar hotel, mereka tahu Mbak, oh kalau 4 pasangan ini loh, 4 pasangan ini mereka ku jualan apem. Jadi mereka ku tahu Mbak, ini cetek-cetek. Berarti memang ada mata-mata di daerah situ. Dan kui wis terkenal Mbak, kalau memang di daerah Wancai kui sering banget operasi besar-besaran di sana dan banyak sekali yang ketangkep. Jadi hati-hati lek sampean kui memiliki basis di Wancai untuk pekerjaan ilegal sampean, apapun itu hati-hati. Lek perlu jangan selalu mengikuti apa kata orang. Orang nyuruh sampean, orang ngajak sampean OS, sampean nurut, sampean oke-oke wae, tanpa sampean ketahui nih. Kalau dengan melakukan OS, berarti sampean bakal menjerat diri sampean sendiri dalam kesulitan di negara orang. Kecuali nih yo, lek sampean kui sejak awal berjuang sampai titik darah penghabisan untuk tetap selalu kerja secara legal di Hong Kong. Tetapi nasib buruk menimpa Anda Mbak. Mungkin sampean diputus kontrak, mungkin sampean sendiri yang memutuskan kontrak karena sampean udah tidak betah dengan perlakuan majikan sampean. Tetapi sampean pengen banget Mbak kerja, sungguh-sungguh pengen kerja di Hong Kong karena mungkin orang rumah memiliki hutang. Karena sampean gak pengen balik, orang rumah memiliki hutang, sampean memilih OS. Kui juga ada Mbak. Jadi sampean ku dipaksa untuk menjadi OS. Kui mungkin masih bisa di ibaratnya ya wis lah, memang ya wis pilihane me OS kok. Tapi Mbak sekali lagi tolong lek sampean gak ono perhitungan nih ya Mbak yo. Detaile. Oh aku OS, aku harus memiliki duit dulu untuk menyewa kos-kosan. Kira-kira aku kerja apa ya? Jualan brambang? Atau memang aku masak, jualan nasi? Mungkin oke Mbak. Tapi kalau sampean nggak memiliki skill apapun, ojo OS. Karena nanti ujung-ujungnya takutnya sama dilahap sama nehi-nehi peridapan. Ojo ya Mbak yo. Tenan kui yo. Kui tak sarankan buat sampean semuanya yang saat iki OS di Hong Kong. Tidak semuanya anak OS kui buruk kok Mbak, kerjaannya bukan. Ono sih mereka yang berjuang dengan cara cari pekerjaan yang halal karena dulunya nggak pengen OS tapi dipaksa OS sama keadaan. Tapi kalau yang dengan sukarela pengen menjadi OS, lagi ojo Mbak, lagi sudah tidak bisa dimaafkan lagi nih isi kepala kau. Kalau model-model orang kayak gini, kui udah tidak bisa ditoleransi mengambil sikap di negara orang. Jadi lek sampean mau ditangkap ya bagus lah. Karena apa? OS sendiri yang salah. Mbak yo. Jadi hati-hati kalau OS di negara orang. Sekali lagi perhitungkan yang pertama soal duit. Ada nggak sampean buat usaha, buat kos-kosan? Perhitungkan dulu baru sampean mengambil tindakan lainnya. Kalau sampean nggak punya duit, ora usah OS, sok gaya OS, engkau dadi kere negara orang, akhirnya numpang tidur sama peridaban. Sekali lagi, ojo ngambil tindakan sampean sekiranya nggak diperhitungan. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.